Apakah boleh kita bunuh begal yang mau membegal kita, Pak? Nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Kan dia mau ngebegal kita nih. Jadi apakah dukun santet ini bisa dipenjarakan, Pak? Bukan santet lagi ditanyain. Apakah boleh menikah beda agama? Misalkan bos saya buruk, ngegaji kecil kayak gini. Bos saya pokoknya bos paling buruk di dunia ini. Halo masyarakat konvensional pada umumnya yang bingung akan hukum di Indonesia ini, yang dimana nenek pencuri kayu divonis 1 tahun penjara dan yang korupsi 300 triliun divonis awal 6,5 tahun penjara saja. Kelihatan tidak adil bukan? Bahkan seorang kakak yang lindungi adiknya dari begal malah jadi tersangka. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menurut saya sebagai masyarakat konvensional pada umumnya ini merasa aneh. Jika kalian merasa hukum di Indonesia terlihat aneh dan membingungkan, silahkan subscribe channel ini karena kita akan bahas hukum-hukum yang ada di negara tercinta kita ini. Mulai dari hukum keluarga, hukum pidana, sengketa lahan, hukum hutang pihutang. Nah, buat kalian yang suka ngutang, dengerin ini. Dan masih banyak hukum lainnya yang akan kita bahas dengan penyampaian yang mudah dipahami, bahkan anak SD sekalipun semoga bisa mengerti. So, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai. Sejarah hukum. Halo, Pak Edi. Ya. Halo, Mas Big, sehat? Ini mau ada teman-teman saya ini mau nanya-nanya lagi Pak tentang hukum yang menurut mereka itu aneh dan sedikit membagongkan. Meskipun pertanyaannya aneh-aneh, semoga Pak Edi bisa menjawabnya. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan pertama Pak dari teman saya. Mau bertanya Pak, dia udah lama Nah, pacaran sama pacarnya nih beda agama. Secara hukum di Indonesia, apakah boleh menikah beda agama? nggak boleh. Kenapa nggak boleh Pak? Yang satu agamanya stoknya masih banyak. Ngapain cari yang beda-beda? Cari masalah aja nih. Mungkin yang beda agama lebih enak, Pak, dibanding sama yang satu agama. Oke, oke, Kan, oke. Secara hukum ya, negara kita memperbolehkan kalau satu agama. apakah karena peraturan-peraturan yang ada di agamanya sendiri yang menjadikan dia tidak boleh gitu, Pak? Betul, masing-masing agama ternyata juga ngatur kan, nggak boleh nikah di luar agamanya itu ya, untuk keyakinan agama. Untuk sisi undang-undang sendiri pun negara kita membatasi. Hmm. Negara tidak mengakui pernikahan yang beda agama. Tapi kalau nikahnya diam-diam, orang bilang nikah Di luar di apa di negeri, bawah tahun ya, atau misalkan kawin nikahnya di luar lari negeri orang gitu, nyebut Pak. ya, kawin lari ya. Sejauh dia mampu lari ya larilah. Tapi kalau Tapi dia mau minta pengakuan pemerintah nggak bisa. kalau misalkan dia udah terlanjur nikah, Pak, di luar negeri, apakah masuk ke Indonesia itu bakal diakui oleh negaranya? Karena kan dia nikahnya di Nggak luar juga. negeri. Berarti kalau misalkan turis yang dari luar negeri, misalkan orang Arab sama orang Korea nikah nih, beda agama, dia dulunya di luar negeri pindah ke Indonesia mau jadi warga negara Indonesia. Berarti nikahnya juga tidak direstui oleh negara atau tidak diizinkan gitu. Tidak tercatat lah ya, berarti. Dia kan nikahnya di kondisi kewarganegaraan dia masih di sana. Tentu hukum sana yang mengatur. Dia Hmm. dihitung hukum Indonesia sejak dia masuk ke Indonesia. Apakah nanti akan ada masalah Pak kalau kayak gitu? Mungkin dari administrasi atau lain-lainnya. Apakah harus pindah agama dulu? Kalau dia sudah nikah di sana dan sah menurut agama mereka di sana, menurut negara mereka sana aturannya, kemudian Hmm. pindah ke Indonesia, syarat-syarat sebagai warga Indonesia sudah dipenuhi, pernikahannya otomatis akan dia diakui di sini. Tapi kalau orang Indonesia yang kemudian liburan ke Singapura contoh ya, nikah di Singapura, beda agama, di sana diterima, kemudian pulang ke sini, itu nggak bisa. Enak-enak dia mau main-main kan, beli tiket, liburan kan, nyampe Nikah aja sini mau tiba-tiba. dianggap udah nikah gitu. Dia pikir negara nenek moyang dia punya kan. Oh, negara tuh punya aturan ya Pak. Jadi sebagai warga negara Betul. yang baik harus mengikuti aturan dan tidak bisa dicurangi aturannya. Meskipun banyak pejabat-pejabat yang tidak taat akan hukum, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus taat akan hukum kan Pak? Masyarakatnya sih taat, kebanyakan taat. Tapi banyak juga yang why kan. Masyarakatnya juga Ya, aneh-aneh sebenarnya. cuman karena masyarakat kita ini banyak banget, yang taat banyak, yang bangetnya ini yang nggak taat ini ya. Saat ini. Oke Pak, next kita lanjut ke pertanyaan lain Pak. Ini Pak pertanyaan dari teman saya tentang tindak kejahatan Pak. Tindak kejahatan begal. Dia bertanya, apakah boleh kita bunuh begal yang mau membegal kita Pak? Apakah boleh membunuh begal yang mau membegal kita? Ya, Nggak boleh. kenapa tidak boleh? Kan dia mau ngebegal kita nih. Dia kan mau ngebunuh kita. Misalkan kita bunuh aja gitu, kita bunuh dia duluan gitu dibanding kita yang mati kan. Lebih baik kita yang bunuh gitu. Apakah boleh gitu? Katanya tadi begal, sekarang bunuh. Begal apa bunuh ini? Ya kan begalnya saya bunuh. Dia mau ngebegal saya nih. Nah, Terus saya bunuh gitu. Apakah boleh? sekarang kalau dia mau begal, motornya motor
apa ya, anggaplah motor Mio. Motor Mio sudah 20 tahun umurnya, harganya 2 juta, dibegal itu. Terus kita bunuh dia mati. Masa iya nyawa dia dihargai 2 juta gitu? Tapi kan dia mau ngebunuh Nah, saya, Kak. ngancem aja dia, nggak bunuh, nggak ngancem aja itu. Oh, tapi kalau misalkan dia hampir membunuh saya gitu, saya tonjok gitu dia mati, apakah saya yang bisa dipenjarakan atau gimana, Pak? Secara hukum, membela diri dalam keadaan darurat tidak dipidana. Oh, tapi kalau misalkan kita memang niatnya ngebunuh baru dipidana. Betul. Contoh gini nih, misal kita lagi naik motor nih, kemudian di belakang kita ada yang mau begal gitu ya. Dia nggak ngeluarin senjata apa-apa, dia cuma ngancem-ngancem mau minta kendaraan kita misalkan. Terus kita cabut pistol, kita tembak dia kena kepalanya mati gitu. Itu kita di penjara. Kita yang dipenjara, Nggak Pak. bisa. Meskipun Betul. yang mau melakukan kejahatan itu sebenarnya begal itu sendiri kan, sebenarnya bukan kita. Kan kita kayak misalkan kita refleks gitu, Pak. Wah, gue dibanding mati nih gue tembak aja gitu. Kita refleks gitu. Kita juga bakal dipenjara, Pak. Jadi gini, kaidahnya itu membela diri ya dengan keadaan terpaksa itu baru boleh dibenarkan. Dan itu harus sebanding. Harus ada ancaman nyawa kepada kita yang dekat sekali ancamannya dan tidak ada kesempatan untuk mengelak kecuali kita membela diri, menangkis atau menyerang balik itu baru boleh dibenarkan. Oh, itu baru boleh. Jadi, Tapi kalau misalkan ya, dia, dia misalkan mau maling rumah kita, terus kita dari belakang pukul mati dia, kita yang bisa kena ya, Pak. ya benar, kita nggak tahu dia datang ke rumah kita nih, ternyata petugas PLN kan nyari-nyari di mana KWH listrik kan, kita tebas aja tiba-tiba kan. Kayaknya kayak gitu. Kayaknya kayak gitu. Tapi kalau misalkan niat maling beneran dia maling dan tidak mengancam, kita tahu dia maling, terus kita pukul sampai dia mati, itu malah kita yang bisa kepidana ya, Pak. Ya tahunya maling dari mana itu masalahnya. Makanya aturan Dia itu tiba-tiba sudah masuk. mengatur, Misalkan nih dia ya tiba-tiba kali masuk aja, tiba-tiba. gitu. Jadi gini, kali aja dia mabok kan ya, mabok. Ini dia kan Iya. di komplek perumahan nih, rumah mirip-mirip. Rumah Heeh. dia kuning, rumah Mas Wik hijau. Kemudian dia Ya. lihat, ini kuning nih kuning, masuk dia kan. Ya. Terus Dikira saya rumah masuk. dia. Itulah. Itulah kemudian negara kita sedemikian rupa melindungi kesalahpahaman. Makanya diatur sedemikian rupa tujuannya apa? Sehingga pencuri pun dia tetap punya hak. Punya hak apa? Hak untuk hidup ya. Apakah mencuri boleh? Tidak. Dia dipenjara karena mencuri ya, betul. Tapi nyawa dia nggak harus hilang dong gitu. Kecuali dia Oh. mencuri dengan kekerasan, kemudian korban kekerasan itu membela diri, itu baru boleh gitu. Jadi harus sebanding, perbuatannya sebanding. Jadi siapapun dia tidak boleh kehilangan nyawa, kecuali apa? Atas perintah pengadilan misalkan. Kita lihat orang Hmm. sudah mau dieksekusi mati, itu boleh menghilangkan nyawa. Kalau tindak kejahatannya udah berat. Yang ngukur berat pengadilan, Mas, bukan kita. Oh, jadi intinya apa-apa itu Nah, harus sama pengadilan, Pak. betul. Termasuk gini, contohnya Mas ya. Ada maling masuk rumah kita. Mas Aldi Hmm. ditebas apa leher lah ya, tapi nggak mati ini, setengah mati aja lah. Warga datang, ditangkaplah malingnya kan, diikat Ah. di tiang listrik, dipukuli rame-rame, malingnya mati. Yang mukul itu di penjara. Oh, meskipun saya udah dibacok, Pak. Oh, Kecuali tadi waktu Mas Wik Wik dibacok lehernya, kemudian spontan nengok ke belakang, ditebas mm-mm. balik, palingnya mati, boleh. Itu harus keadaan Oh, spontan, harus saat itu juga untuk membela diri boleh. oh, jadi kalau misalkan kita refleks karena kita jago bela diri, kita nggak sengaja gitu, nggak sengaja, kebunuh gitu. Berarti aman. Tapi kalau misalkan Itu saya boleh. kebacok, terus warga datang, dia digebukin sampai mati, berarti itu warganya yang dipenjara. Betul. Termasuk gini, misalkan ya, Mas Wiwi lagi tidur, tiba-tiba ditebas nih. Menurut Heeh, malingnya mati nih. Padahal nggak mati kan? Nah, malingnya heeh. ngambil lah barang-barang, malingnya cabut. Pas maling Mm. mau keluar pintu, Mas Wiwi sadar nih. Nah, bangun, cabut parang, tebas gantian. Mati malingnya kan? Mas Wiwi di penjara. Oh, tapi Pak kalau misalkan di rumah saya gak ada CCTV, gak ada barang bukti, itu kan saya bisa ngomong dia mati gitu kayak saya refleks gitu. Apakah saya akan aman, Pak? Kalau Eh, misalkan nggak ada barang bukti? bro, bro, Hah? penyidik kita pinter-pinter, bro, nggak bego-bego. Oh, berarti masih masih bisa terkena gitu Pak saya. Polisi kita ini jago-jago.
Oh, Ngomel apalagi, apapun ketahuan nanti. apalagi kemarin polisi baru beli robot ya, Pak. Nah, tuh kan, udah ada bantuan robot sekarang. Iya, Makin udah ada jago bantuan dia. AI, Pak. Udah ada bantuan AI dia sekarang. Ya. Oke, Makin Pak. makin paten lah kan. Semakin paten polisi kita. Next, Pak. Ada pertanyaan dari teman saya. Dia baru mau cerai ini. Istrinya nanya, kalau misalkan seluruh harta ketika pernikahan itu di atas namakan suami, ketika bercerai, apakah istrinya tetap dapat harta gono gini, Pak? Dapat. Oh, tetap dapat meskipun seluruh harta itu atas nama suami, misalkan kayak mobil, rumah, aset seluruhnya atas nama suami, istri wajib tetap dapat, Pak. Iya, betul. Bahkan gini, ada ya pengacara yang kita tahulah namanya ya, cukup sering wirawiri di televisi ya. Dia Heeh. bilang, gua nggak mungkin main-main di belakang dari bini gua ya, karena kalau gua cerai, gua gembel nih gitu. Semua aset atas nama bini gitu. Itu Heeh. tuh omong kosong gitu. Ya kita semua tahu lah, mau nama siapa itu nggak penting. Cerai ya dibagi dua gitu. Oh, tetap kalau misalkan pisah itu harta tuh bakal tetap dibagi dua di mata hukum, Pak. Bagi dua, nggak penting siapa yang nyari, nggak penting atas nama siapa itu nggak penting. Yang penting diperoleh pada saat sudah menikah itu bagi dua, Oh, jadi intinya mau yang kaya dari istrinya, yang kerja capek-capek dari istrinya, berarti tetap dibagi dua, Pak. bagi dua. Oh, berarti saya bisa nikahin janda kaya, Pak. Terus saya cerai, dapat hartanya setengah. Kalau jandanya mau bisa. Kalau jandanya mau. Kalau jandanya Nah, nggak mau, Pak. tapi gini, kalau janda kaya sebelum nikah nggak dibagi dong. Itu namanya Ini, harta bawaan. Jadi oh, dapatnya harus setelah menikah. oh, jadi ketika kita menikah gitu. Jadi kalau Iya, misalkan sebelum nikah dia kaya, terus saya nikah sama dia, terus saya cerai sama dia, itu saya nggak akan dapat kecuali selama pernikahan itu dia makin kaya makin kaya. Ketika saya cerai baru dapat ya, Pak. betul. Dihitungnya bulannya sejak dia nikah. Oh, harta kekayaannya ini, Pak. Betul, betul. Oh, jadi itu adalah tips and trick agar kaya instan, guys. Pak, next, Pak. Ada lanjut pertanyaan lagi, Pak, dari teman saya. Sepertinya ini pertanyaan yang sangat membingungkan, Pak. Jadi, apakah dukun santet ini bisa dipenjarakan, Pak? Bukan santet lagi ditanyain. Iya, Pak. Karena kan kalau dukun santet kan kadang mungkin banget nih dia bisa membunuh. Apakah itu bisa dipenjarakan, Pak? Tidak bisa. Setidaknya sampai beberapa bulan ke depan. Karena tahun depan mulai dipenjara itu suku santet. Oh, berarti kenapa, Pak? Kenapa di tahun sekarang dukun santet gak bisa dipenjarakan, tapi di tahun depan itu bisa dipenjarakan? Ada revisi Undang-Undang KUHP disahkan tahun 2023 dan berlaku tahun 2026. Nah, di situ salah Oh. satunya ada pasal yang mengatur tentang santet. Tapi kan dukun santet ini kan pasti susah, Pak, nyari barang buktinya. Kenapa undang-undangnya bisa dibuat sebenarnya? Itu dia lah, nggak diatur gimana, diatur nggak jelas juga, itu serba salah. Yang penting diatur Oh, dulu aja lah, oh, nanti yang dipikir penting diatur belakangan. dulu. Oh, tapi kalau misalkan kayak Bapak gini, apakah bisa mendampingi misalkan orang nih mati, terus keluarganya misalkan kayak keluarga saya pengen pakai pengacara gitu, Pak, untuk mendampingi dukun santet ini yang kemungkinan kan sebenarnya kasusnya agak tricky ya, agak susah untuk dibuktikan gitu. Apakah Bapak bisa mendampinginya kayak gitu, Pak, untuk tahun depan gitu? Untuk konsultasi kita bisa bantu ya, tapi untuk pendampingan kita lihat dulu, kita kaji dulu bukti-buktinya bagaimana, apakah memenuhi syarat kan? Kita lihat dulu. Kalau memenuhi syarat oke, kalau enggak ya enggak bisa. Karena hukum ini ada aturannya, harus ada bukti, harus ada saksi, itu enggak bisa. Macam semain orang seenak-enaknya ngeklaim enggak bisa. Oh, Seperti jadi itu. intinya dukun santet ini bisa dipenjarakan di tahun depan dan ada pasalnya ya, Pak? Betul, hanya itu tadi ya, syaratnya cukup cukup sulit untuk dibuktikan. Tapi paling tidak negara sudah hadir untuk mengakomodir yang selama ini menjadi tabu nih. Ada orang dituduh sebagai dukun santet, tiba-tiba didatangi massa, dihakimi massa kan. Nah, sekarang negara sudah mengakomodir hal-hal seperti itu sehingga apa diharapkan tidak ada lagi terjadi penghakiman di masyarakat. Segala sesuatu akan diproses melalui jalur hukum. Jadi berarti good job untuk penegak hukum di negara kita. Nah, Pak, next Pak, ada pertanyaan lain. Kalau misalkan kita curhat tentang bos kita di sosial media, apakah kita bisa dituntut oleh bos kita? Nggak bisa.
Tapi kalau misalkan saya curhatnya itu kayak misalkan bos saya buruk, ngegaji kecil kayak gini, bos saya pokoknya bos paling buruk di dunia ini. Kerja dari jam 8 sampai jam 12, job desk dikasih 50 misalkan, Pak. Itu apakah bos saya bisa nuntut saya, Pak? Nah, itu baru bisa. Itu kenapa bisa, Pak? Padahal kalau misalkan realitanya seperti itu, kenapa dia bisa nuntut saya gitu? Oke. Kalau kita lihat realita, kita lihat dulu perbuatan si bos ini melanggar hukum nggak? Kalau dia melanggar hukum, hukum yang mana? Kalau melanggar hukum pidana, ke kantor polisi. Kalau hukum perdata, gugat ke pengadilan. Atau kalau terkait ketenaga kerjaan, ke Disnaker lapornya. Itu prosedurnya. Jangan orang buat kesalahan, kita ekspos ke media sosial, lah itu bukan jalurnya. Nah, disitulah hukum melindungi. Betul, supaya orang ini tetap bisa mendapatkan haknya, memperjuangkan haknya melalui jalurnya. Bukan Oh, asal-asalan. jadi kalau misalkan di sosial media curhat-curhat itu buruk, Pak ya. Bahkan malah kita yang Nah, bisa jadi inian ya. Kita yang jadi, maksudnya bisa dipidanakan lah oleh bosnya. Atas dasar hukum apa, Pak? Kalau misalkan bosnya itu mau memidanakan kita kalau misalkan kita keluar-keluar di sosmed dan menjelek-jelekan bos kita. oke. Undang-undang UTE bisa, atas dasar mencemarkan nama baik bisa, atas dasar fitnah bisa, Oh, jadi menyebarkan kebencian bisa, macam-macam. Jadi, makanya itu, tujuan negara bukan membatasi ruang gerak kita untuk bermedia sosial, mengekspresikan diri, bukan. Tapi untuk melindungi semua pihak. Yang merasa oh, jadi korban, seorang karyawan, silahkan memperjuangkan melalui jalur hukum yang ada. Apakah ke oh, pengadilan, ke polisi, di Snaker gitu. Ada jalurnya. Jadi bukan berarti kita diperlakukan nggak adil terus kita diem aja, nggak juga gitu. Tapi jalur itu harus kita tempuh, jangan sembarangan. oh, jadi intinya kalau buat teman-teman nih ya yang kesal sama bosnya, intinya lewat jalur yang sesuai, jangan di sosial media karena Anda bisa dipidanakan oleh bos Anda.